Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat teman-teman semua, dan selamat datang juga buat teman-teman yang sudah join bareng kita. Dan sebelumnya, apa kabar nih teman-teman? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kali ini kita Hima Exyar mempunyai program kerja baru nih, program yang mana ini berupa podcast yang kali ini teman-teman dengerin, yang bernama Hitalk atau juga disebut Hima Exyar Talk. Nah, yang mana nanti di sini kita akan membahas berbagai macam topik ya mengenai ekonomi syariah juga pastinya, yang nggak akan kalah seru deh dengan topik-topik lain, dan juga pasti inovatif serta informatif. Sebelum itu teman-teman, karena kita pertama kali berjumpa di podcast ini, saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Rizky Ramadan, yaitu sebagai pembawa acara dalam Hitalk ini, dan juga sebagai salah satu anggota dari Hima Exyar dari Departemen Media Informasi. Buat teman-teman nih yang penasaran, sebelum kita masuk ke topik mengenai ekonomi syariah di Indonesia maupun di dunia, mungkin episode pertama kita kali ini akan membahas dan juga memperkenalkan dulu deh apa itu Hima Exyar, gimana sih hal-hal yang ada dalam di Hima Exyar itu sendiri. Nah, untuk penjelasannya, maka dari itu kali ini kita akan mengundang Ketua Hima Exyar. Langsung, yuk mari kita sambut Arizky Tantan. Halo Arizky Tantan. Halo Rizky. Apa kabar Arizky Tantan? Oke, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah, itu dia Arizky Tantan sebagai Ketua dari Hima Exyar Universitas Liwan. Ini juga menjadi suatu kehormatan bagi saya selaku pembawa acara bisa mengundang nih langsung Ketua Hima Exyar. Nah, Arizky Tantan, kita kan dari Hima Exyar mempunyai program baru nih, yaitu podcast ya. Nah, teman-teman mungkin di sini yang baru join sepertinya belum mengetahui lebih dekat mungkin ya. Siapa tahu ada yang sudah tahu, ada juga yang belum mengenal apa itu Hima Exyar. Mungkin nanti kita akan tanyakan langsung. Nah, mungkin sebelum teman-teman masuk ke Hima Exyar, kita tanya dulu apa itu organisasi mungkin, karena Hima Exyar sendiri itu kan organisasi ya, Arizky Tantan. Menarik ya, kita membahas mengenai organisasi gitu. Di mana mungkin organisasi ini merupakan suatu perkumpulan atau wadah ini, maupun itu berlaku untuk seseorang atau kelompok gitu ya. Karena ini memiliki tujuan gitu ya, dan juga di dalamnya itu kerjasama gitu dengan terstruktur. Di mana tugas organisasi memang dari berbagai program yang berbeda, kemudian dari departemen yang berbeda. Namun di sini namanya organisasi kita bersatu gitu. Nah, jadi begitu mungkin pengertian atau penjelasan dari organisasi ya teman-teman. Dan kalau Hima Exyar sendiri itu menurut pandangan atau menurut definisi Arizky Tantan, Hima Exyar itu seperti apa? Untuk himpunan sendiri, menurut pandangan kakak sendiri gitu ya, Hima Exyar itu sebuah rumah gitu. Nah, Hima Exyar ini organisasi himpunan, di mana himpunan itu dinaungi oleh jurusan, seperti itu. Oke, bisa kalian tangkap ya bahwa Hima Exyar itu sebuah himpunan juga yang merupakan himpunan yang dinaungi oleh jurusan ya? Ya, betul. Betul. Nah, kalau untuk sejarahnya mungkin bisa diceritakan gimana sih itu Hima Exyar? Mungkin tahun berdirinya, ya. Oke, untuk sejarah Hima Exyar itu, Hima Exyar berdiri pada tahun 2010 dan pada tanggal 21 bulan September. Nah, sebentar lagi kita akan ulang tahun nih. Siap. Wah. Dan juga ayo gitu ya. Nah, boleh tuh. Nah, seperti yang kalian ketahui tadi, letak Hima Exyar juga ada di FAIB gitu. Mungkin dari teman-teman yang ada di universitas nanti mau main ke Hima Exyar boleh. Iya. Ya, boleh banget malah. Kita akan bertemu secara langsung, mungkin akan membahas hal-hal yang menarik juga maupun
informatif lainnya mungkin di sana. Lalu mungkin teman-teman juga yang baru kenal pasti bingung nih, kira-kira apa sih perbedaan Hima HR dengan himpunan-himpunan lain gitu. Mungkin kita lebih lanjut mengenai himpunan gitu, himpunan di mana himpunan itu pasti mempunyai kultur atau ciri khas yang berbeda-beda gitu. Baik itu dari budayanya, kemudian karakternya gitu ya, ciri khasnya dan lain sebagainya gitu. Nah, kita alhamdulillah kita mempunyai tagline-nya itu Hima 1. Dan ketika teman-teman bilang Hima 1, kemudian kita sorakan, inilah saatnya, seperti itu ya. Nah, itu jadi tagline kita. Kemudian kita juga ada beberapa yang memang asas gitu ya, atau nilai dan budaya kita gitu. Yang pertama yang membedakan gitu di antara himpunan lain, pertama dari nilai. Untuk mungkin kita akan masuk ke bagian dalam Hima HR itu seperti apa. Bisa disebutin nggak apa aja sih divisi-divisi yang ada atau departemen-departemen yang ada di Hima HR itu sendiri? Oke, untuk departemen gitu ya. Nah, sebelumnya mungkin departemen kita ada BPH. Nah, untuk strukturnya gitu ya, diantaranya ada 1 badan pengurusan harian atau BPH, kemudian terdiri dari 5 departemen. Yang diantaranya gitu ya, untuk departemen kita ada departemen keilmuan, kemudian ada departemen kaderisasi, kemudian ada departemen media dan informasi, kemudian ada departemen kewirausahaan, dan juga departemen ini yang terakhir hubungan dan diplomasi eksternal. Gitu. Oke, untuk dari total anggota dari seluruh departemen itu berapa orang nggak? Ada 38 orang. 38 orang. Ya, betul. Cukup banyak juga untuk suatu organisasi himpunan, apa sedikit kira-kira? Kalau kita gitu ya, runtut dari apa yang kita butuhkan, kita sekiranya udah cukup gitu, udah cukup. Tidak kebanyakan dan tidak sedikit juga gitu. Ya. Tapi kalau menurut saya pribadi ya, melihat dari himpunan di kampus-kampus lain gitu, mempunyai anggota yang bisa sampai 100 dan jika dibandingkan dengan Hima HR ini sendiri yang anggotanya hanya 38, dan bisa saya katakan bahwa mempunyai program yang cukup luar biasa, itu sangat bisa dibilang luar biasa lah bagi saya. Nah, program kerja yang seperti kita tahu gitu ya, salah satu podcast ini banyak juga ya. Nah, untuk program kerja sendiri nih, mungkin program kerja apa aja sih yang bisa dibilang besar dan juga unggulan atau mungkin nanti bisa disebutin sama Tantan program kerja apa yang ada di Hima HR? Oke, boleh. Untuk program kerja gitu ya, karena sangat banyak sekali gitu ya program kerja, hampir 30-an kita program kerja. Yang mana tadi udah sebutkan gitu ya, kita itu memang berbeda gitu ya dari di mana himpunan itu untuk anggotanya bisa berjumlah 100 orangan gitu. Nah, kemudian dari kita cuma 38 orang dengan program kerja yang begitu banyak gitu. Nah, pertama kita mungkin latar belakangi dengan adanya BEM, itu anggota eksekutif gitu ya di bawah naungan fakultas, dan kemudian ada BLM sama itu juga pada legislatif yang di bawah naungan fakultas, dan kemudian ada kita yang sebagai himpunan gitu. Dimana untuk jurusan kita masih ada 1 gitu ya, jadi sumber daya manusianya istilahnya saling gitu ya, di antara jurusan komisaria itu dibagi lagi ke dalam 3 ormawa tadi gitu. Nah, untuk target sasarannya juga masih tetap aja gitu ya di ekonomi syariah seperti itu. Kemudian tadi sama pengacara gitu ya membahas mengenai program kerja yang cukup besar gitu ya, Nah, sebetulnya kita banyak gitu ya yang tergolong dalam program besar gitu. Namun ada beberapa yang kami sudah jalani programnya dan kemudian yang akan dilaksanakan.
yang sudah dilaksanakan mungkin kita udah melaksanakan program kerja dari Departemen Kewirausahaan, yakni ada Planner Summit itu. Nah, untuk Planner Summit itu kita untuk konsepannya kita untuk belajar atau edukasi mengenai kewirausahaan di dalamnya dengan nuansa alam gitu. Kita camping gitu ya di sana, kita sambil bermain juga lah gitu ya. Karena untuk mengedukasi gitu ya secara intensif kita membutuhkan waktu yang kurang lebih mungkin tidak bisa 1 jam atau 2 jam gitu, namun beberapa waktu menghabiskannya gitu ya. Kemudian kita yang akan dilaksanakannya itu ada program kaderisasi, di mana program kaderisasi ini yakni ada Diklat Ekonomi Islam gitu. Nah, sebentar lagi kita akan melaksanakannya pada tanggal 2 Oktober sebentar lagi, dan kita sedang melakukan persiapan gitu nah untuk melaksanakan program kaderisasi ini. Ini merupakan jenjang awal pengkaderan yang ada di kampus kita atau di fakultas kita atau jurusan kita. Kita termasuknya jurusan. Nah, kita untuk tahap pertama kita udah melaksanakan OMBUS gitu ya, itu orientasi mahasiswa baru Universitas Siliwangi. Kemudian kita melanjutkan ke tahap 2, yakni ada program kaderisasi, yakni Diklat Ekonomi Islam dan sebagainya nanti untuk TOMS dan lain sebagainya gitu. Nah, kemudian sebelum tingkat jenjang Diklat Ekonomi Islam, dari targetnya itu kita untuk mahasiswa baru gitu ya. Tadi saya sebutkan mahasiswa baru sebelum melaksanakan Diklat Ekonomi Islam harus tentunya lulus dulu dari OMBUS dan sekolah legislatif. Nah, sekolah legislatif ini yang diadakan oleh Badan Legislatif Mahasiswa. Seperti itu mungkin ya, untuk saya cukup mungkin ya 2 dulu karena banyak sekali gitu ya program besar gitu. Misalkan disebutkan di sini teman-teman nanti akan penasaran gitu ya. Jadi guru untuk ini gitu ya. Nah, itu mungkin teman-teman bisa kebayangkan baru 2 program kerja yang besar saja sudah dibahas mungkin lumayan lama gitu. Apalagi kita bisa menyebut hampir semua program kerjanya dibahas gitu kan. Ya bisa terbayang lah sama teman-teman, kita mempunyai program kerja yang cukup besar, cukup banyak juga, dan teman-teman juga bisa cek berbagai macam program kerja dan juga aktivitas kita nanti di sosial media seperti Instagram, Facebook, YouTube, dan lain-lainnya. Teman-teman bisa kepoin deh, pokoknya di situ bisa mengetahui lebih banyak tentang Hima XR juga sendiri bagaimana gitu kan. Struktur keorganisasiannya bagaimana, itu juga ada di website juga. Dan mungkin itu saja yang bisa kita perkenalkan mengenai Hima XR di episode kita kali ini, karena keterbatasan waktu juga, dan juga jika kalian ingin mengetahui lebih banyak bisa dikunjungi situs Hima XR kami dan juga berbagai macam sosial media kami, serta mungkin nanti di Diklat Ekonomi Islam akan diperkenalkan juga ya Kak? Ya, betul. Tugas seperti apa? Berupa apa itu Kak? Bisa dijelaskan? Tugas mengenai legislatifan. Oke teman-teman, mungkin episode kita kali ini cukup sampai di sini saja. Sebelum mengakhirinya, saya ingin mungkin akan memberi mohon maaf gitu kepada teman-teman karena episode kali ini perdana juga dan sedang dalam tahap pengembangan. Betul. Seperti yang kalian ketahui tadi ya, banyak sekali kendala seperti mungkin ada berbagai macam noise dan juga jaringan yang kurang stabil karena seperti yang kita tahu kita sedang berjauhan juga, jadi belum bisa secara face to face gitu kita. Oke, mungkin episode kita kali ini sekian dulu teman-teman. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Terima kasih sudah men-stay tune gitu. Dan jangan lupa juga untuk ikuti episode-episode selanjutnya di Hima XR Talk ini atau Hitalk.
Dan ya, sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.